Om Swastiastu. Bapak dan Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ikomang Sukasna. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman atau melakukan aksi nyata pada pelatihan mandiri yang telah saya ikuti pada platform Merdeka Mengajar pada topik Merdeka Belajar. Setelah belajar tentang topik Merdeka Belajar, kita diharapkan mampu memiliki pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kita diharapkan mampu memiliki pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang terakhir, kita diharapkan mampu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, kita mempelajari 5 modul. Itu yang modul yang pertama, itu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita mulai dari modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Apapun profesi kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Demikian juga peran kita sebagai pendidik atau guru. Kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Kita harus terus beradaptasi dengan perubahan yang ada, agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Sesuai dengan pesan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin atau karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuh murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh dan hidupnya dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi tanpa sadar masuk ke dalam cara guru-guru kita mendidik murid-muridnya. Mungkin sampai saat ini praktik pengajaran seperti itu masih berlangsung. Contohnya, kasus kekerasan pada murid mendapat hukuman atau sanksi berat saat tidak menyelesaikan tugas, fokus pada orientasi kognitif saja sehingga perkembangan kecakapan sosial emosional murid terabaikan. Modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi
dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai seorang guru, kita harus memahami kodrat keadaan masing-masing murid, sehingga dapat memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai di mana murid tinggal dan sesuai dengan perkembangan zaman. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti yaitu perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti atau watak manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Rasa takut, malu, kecewa, iri, egois, dan segala perasaan manusia termasuk bagian biologis yang tidak dapat berubah. Kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan termasuk bagian intelligible yang dapat berubah karena pengaruh keadaan, lingkungan, dan pendidikan. Pikiran murid yang tidak bergerak memunculkan rasa asli yang dimiliki menjadi penakut dan pemalu sesuai dengan watak biologisnya yang tidak dapat berubah. Melalui proses pendidikan, kecerdasan budi pekerti murid akan bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan watak biologis akan semakin samar dan menebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan budi pekerti yang baik. Sebagai contohnya, untuk anak prasekolah, sebagian besar merasa takut atau malu saat awal kegiatan di TK, sehingga masih ditunggu oleh orang tuanya. Namun setelah berjalannya waktu, murid tersebut menjadi pemberani. Rasa takut atau malu menjadi tidak tampak atau semakin pudar karena sudah mendapatkan kecerdasan pikiran. Murid mulai pandai menimbang dan memikirkan sesuatu serta dapat memperkuat kemauannya untuk tidak takut atau tidak malu. Modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ing Marso Sung Tolodo, yang artinya di depan memberi teladan, Ing Madio Mangun Karso atau di tengah membangun kehendak, Tut Wuri Handayani atau yang artinya di belakang memberi dorongan. Pesan Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai zamannya. Sekarang, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Peran guru adalah memfasilitasi dengan baik dan benar bagaimana murid dapat membangun pemahamannya dengan maksimal. Tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk menyebarkan pemahaman atau melakukan aksi nyata pada pelatihan yang telah saya ikuti pada platform Merdeka Mengajar pada topik Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Salam dan bahagia.